Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan kita masih berkaitan dengan peralatan yang dipakai untuk bersuci, di mana pembahasan yang lalu berkaitan dengan bagaimana kulit binatang yang telah disamak, apa hukumnya. Nah, dari penjelasan yang sudah diterangkan oleh penulis kitab, bahwa kulit yang telah disamak, meskipun dia bangkai dan hewannya adalah hewan yang haram, ketika dia disamak maka dia menjadi suci dan bisa dipergunakan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang peralatan yang dipergunakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apakah boleh menggunakan alat piring, gelas, sendok, garpu dan sebagainya yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, orang-orang Ahlul Kitab, untuk kita gunakan baik untuk wudhu, untuk makan atau untuk minum. Nah, di sini pada pembahasan sekarang dan yang akan datang, kita akan membahas hukum menggunakan alat-alat tersebut. Ada 3 hadis yang dibawakan oleh penulis kitab Bulughul Maram, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang berkaitan dengan hukum ini. Ya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'labah Al-Hushani radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitabin afanaqulu fi aniyatihim, qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani, semoga Allah meridhoinya, berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami berada di satu negeri, satu tanah seseorang, satu kaum yang mereka adalah ahli kitab. Jadi ini negerinya ahli kitab. Apakah boleh kami makan menggunakan alat-alat makan dan minum mereka? Maka Rasulullah SAW, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan dengan menggunakan alat-alat yang mereka miliki, illa alla tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapatkan selainnya, hanya mendapatkan itu saja, ya, maka boleh gunakan, tetapi syaratnya apa? Faghsiluha wa kulu fiha, kalian cuci dulu itu alat-alat tersebut, baru kalian bisa menggunakan alat-alat tersebut untuk makan, atau kalau dijelaskan Rasulullah SAW adalah, dan makanlah menggunakan alat-alat tersebut. Nah, ini satu hukum yang mungkin sering kali kita hadapi, ya, mungkin bisa jadi ketika kita bepergian ke negeri mereka, negeri orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani, ya, yang notabene mereka bukan orang-orang Muslim. Nah, bagaimana berwudu misalnya kita menggunakan cangkir mereka, menggunakan mangkok mereka untuk berwudu. Atau kalau kita mau makan, ya kita makan menggunakan piring mereka, gelas mereka, ya, mangkok mereka, kemudian menggunakan sendok mereka. Apa hukumnya? Dijelaskan dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW itu melarang jangan menggunakan alat tersebut, ya. Kalau kalian tidak mendapat jangan menggunakan alat tersebut untuk makan dan minum. Kecuali Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau kalian tidak mendapatkan yang lain, mau makan nggak ada sendoknya, nggak ada piringnya, kecuali piringnya mereka. Nah, kata Rasulullah SAW, boleh makan dan minum menggunakan alat-alat makan mereka, ya, tetapi syaratnya harus dicuci dulu, kemudian baru makan menggunakan alat
alat tersebut. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, mereka memakan sesuatu yang menurut kita adalah haram. Memakan babi, memakan daging anjing, ya, memakan atau daging-daging yang lain, ya, yang itu dalam syariat mereka itu dibolehkan, tetapi menurut kita tidak dibolehkan. Padahal daging anjing, daging babi, ya, atau mungkin bisa jadi mereka minum khamr menggunakan gelas-gelas tersebut, ya. Nah, maka itulah Rasulullah SAW melarangnya untuk makan dan minum dari alat-alat yang mereka miliki. Nah, kata Rasulullah SAW, kalaupun kalian tidak mendapatkannya, ya, kalau misalnya kalian memakan tidak mendapatkan kecuali itu, boleh, syaratnya adalah dicuci terlebih dahulu, baru gunakanlah untuk makan atau untuk minum. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama adalah larangan makan menggunakan peralatan makan mereka, peralatan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka pernah, ya, menggunakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka menggunakan kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Injil dan kitab Taurat. Kenapa larangan itu? Kenapa Rasulullah SAW melarangnya? Li'annahum la yatahashawna najasat. Dan karena mereka itu tidak menjauhi najis-najis, hal yang najis. Menurut kita najis, menurut mereka tidak najis, ya. Dan mereka tidak menghiraukan itu. Kenapa? Karena dalam ajaran mereka tidak ada, ya. Tidak ada yang namanya najis. Yang ada adalah kotor saja menurut mereka, ya. Kotor karena debu, ya. Kotor karena dipegang oleh orang lain dan sebagainya. Atau kan sekarang zamannya corona, ya kotor karena mungkin karena khawatir ada virus corona. Nah, adapun barang-barang yang najis menurut kita, menurut mereka itu bisa jadi bukan sebuah kotoran, bisa jadi, ya. Dan contohnya apa? Contohnya ya daging babi. Daging babi kan menurut mereka tidak najis, menurut kita adalah najis, ya. Atau air liur anjing, ya. Air liur anjing menurut mereka tidak najis, tidak ada apa-apa, ya. Bukan kotoran, bahkan mereka hidup dengan anjing. Menurut kita ini hal yang najis yang kalau menempel pada tubuh kita maka wajib disucikan dan dibersihkan. Dan mungkin bisa jadi mereka meletakkan atau menggunakan piring-piring dan gelas-gelas itu untuk meletakkan khamr, yang minuman keras, atau daging anjing atau daging babi. Maka yang hati-hati adalah jauhi penggunaan alat-alat makan mereka, ya. Kemudian yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa peralatan makan orang-orang musyrikin, ya, dan peralatan makan orang-orang kufar itu lebih lagi dilarang, ya. Kenapa? Karena ahlul kitab itu lebih dekat kepada kebenaran, ya, daripada mereka, daripada orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar yang lainnya. Orang-orang musyrikin apa? Ya banyak, ya, orang yang menurut kita orang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah hewan, ya, menyembah yang begitulah, itu digolongkan sebagai orang-orang musyrikin. Nah, kalau orang Yahudi dan orang Nasrani yang kata beliau yaitu Syekh Abdurrahman Al-Bassam itu lebih dekat kepada kebenaran dan peralatan mereka dilarang untuk digunakan, maka mereka orang-orang musyrikin itu lebih lagi untuk tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab itu memiliki ajaran-ajaran dari langit. Adapun orang-orang kafir yang lainnya itu jauh daripada kitab orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka dalam ajaran-ajaran agama mereka. Maka mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kufar itu lebih dekat kepada kenajisan. Ya, kalau orang Yahudi dan Nasrani saja mereka tidak perhatian dengan yang najis, apalagi yang ini orang-orang musyrikin yang sama sekali tidak ada perhatian dengan masalah najis. Dan kita lihat memang agama selain mereka, orang Yahudi dan Nasrani, ya, mereka pun tidak menghiraukan itu, tapi selain mereka lebih dahsyat lagi, ya, dalam masalah
kenajisan. Mereka tidak perhatian sama sekali dengan hal kenajisan. Kemudian yang ketiga adalah apabila seorang muslim membutuhkan menggunakan alat-alat makan dan minum dan tidak mendapatkan kecuali alat-alat orang-orang kafir ini, maka boleh menggunakannya setelah mencuci alat-alat tersebut. Agar apa? Agar dia bisa yakin bahwa peralatan tersebut telah disucikan. Ya. Jadi itu ajaran Rasulullah SAW, kalau seandainya pun tidak ada kecuali alat ini, maka gunakanlah, boleh digunakan asal dicuci terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, di situ dibolehkannya ya, saling memberikan manfaat dan maslahat dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena dalam penjelasan ini bukan hanya muamalah saja yang dijelaskan, yang dibolehkan, tetapi ada melaksanakan hak seorang tetangga dan juga melaksanakan hak sebagai orang dekatnya dan sebagainya. Nah, jadi kalau di samping kita ada orang Yahudi atau orang Nasrani, tetangga kita orang Yahudi dan Nasrani, boleh nggak makan punya mereka? Boleh, ya. Boleh. Kenapa? Karena kalau memang tidak ada lagi ya, tidak ada lagi, boleh, ya. Kenapa? Karena mereka lebih dekat kepada kebenaran. Kalaupun tidak ada kecuali yang punya mereka, ya boleh, tapi dicuci. Jadi itu saling berbagi satu dengan yang lainnya. Oh, nggak ada, ya sudah pakai itu punya mereka, ya. Saling berbagi satu dengan yang lainnya. Akan hanya saja tidak boleh ada ada dalam hati kita itu jadi suka dengan dia, dalam hati kita jadi sayang dengan dia, tidak boleh. Ya kita hanya saling berbagi. Mereka pengen pinjam piring kita, silahkan. Meminjam kendaraan, silahkan, ya. Atau sebaliknya kita minjam mereka juga silahkan. Ya, itu disitulah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian yang kelima, begitu samahahnya, begitu toleransinya syariat ini dan kemudahannya. Kenapa? Karena kewajiban seorang muslim atau seorang manusia adalah menjauhi dari tempat-tempat yang meragukan. Sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu kepada sesuatu yang engkau tidak ragu-ragu lagi. Nah, fa in ihtajal insanu ila ma la yatahaqqaq tahrimuhu wala hijra alaihi wala tadiqu fa innahu yajuzu isti'malu ma nuziha an isti'mali li ajli hajatihi. Kalau seorang manusia, seorang muslim membutuhkan sesuatu yang tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah haram dan dia tidak ada tidak ada pembatasan dan juga tidak ada penyempitan, maka boleh digunakan alat tersebut dengan syarat telah dibersihkan terlebih dahulu karena ada sebuah kebutuhan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang mudah. Nah, di mana kalau memang tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah haram, ya, maka gunakan saja, ya, selagi memenuhi persyaratan yang diminta. Kemudian yang keenam adalah dalam hadis ini ada dalil tentang najisnya khamr, minuman keras. Jadi Syekh Abdurrahman Al-Bassam berpendapat bahwa khamr itu najis sebagaimana hadis ini. Kenapa? Rasulullah SAW melarang menggunakan alat tersebut. Karena alat tersebut itu bisa jadi digunakan oleh mereka untuk minum khamr. Kalau itu dilarang, kalau itu tidak najis, niscaya Rasulullah SAW tidak melarangnya. Nah, itu menurut Syekh Abdurrahman Al-Bassam. Di mana Rasulullah mengatakan, in wajadtum ghairaha fakulu washrabu fiha. Jika engkau mendapatkan selain dari para alat mereka, maka makan dan minumlah menggunakan alat-alat tersebut, ya. Wa illam tajidu ghairaha farhadu bil ma'i wa kulu washrabu. Dan apabila tidak mendapatkan kecuali ini, yang alat-alat yang mereka miliki, maka cucilah dengan air, makan dan minumlah menggunakan alat tersebut.
Orang yang berpendapat bahwa khamr itu najis, minuman keras itu najis, diantara adalah Al-Khattabi dalam kitab Ma'alim As-Sunan. Kemudian juga Ibnu Daqiqil Aid dalam kitab Al-Imam yang sebagaimana dinukil dari Az-Zailai dari Nasbur Rayah, dan juga Ibnu Himam dalam Fathil Al-Qadir, dan juga dalam Fathah Bab Al-Inayah dan sebagainya. Jadi artinya ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa minuman keras itu adalah najis sesuai dengan dalil yang tadi yang sudah dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya wudu menggunakan tempat yang dimiliki oleh seorang perempuan musyrikah. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis yang cukup panjang. Ini cuplikannya saja, potongan saja yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat wudu menggunakan tempat yang terbuat dari kulit, ya, dimiliki oleh orang-orang musyrikah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi SAW itu membolehkan seseorang menggunakan alat yang dimiliki oleh orang musyrikah, ya, di mana alat itu atau wadah itu terbuat dari kulit. Apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini? Pertama, dibolehkan menggunakan kulit bangkai setelah disamak, meskipun itu adalah barang-barang yang cair. Wudunya Rasulullah SAW menggunakan dari air yang disimpan dalam kantong, ya, kantong yang terbuat dari kulit, itu pembenaran, ya, yang dilakukan Rasulullah SAW dalam penggunaan tersebut, dan ridhonya Rasulullah SAW penggunaan alat tersebut. Kalau itu tidak dibolehkan, Rasulullah SAW nescaya akan melarangnya. Tetapi Rasulullah SAW membiarkan, tidak melarangnya, menunjukkan bahwa itu adalah boleh atau dinamakan dengan iqrar. Kemudian yang keempat, peralatan-peralatan makan dan minum orang-orang kafir yang tidak diketahui kondisinya adalah suci, ya. Artinya kalau nggak tahu ini kondisinya seperti apa, itu pada dasarnya adalah suci. Li'annal asal at-thaharah, karena pada dasarnya sesuatu itu adalah suci. Maka tidak bisa hilang kesuciannya dalam kenajisannya, ya, itu dengan keraguan, ya. Wah, ragu-ragu nih, suci apa tidak? Nggak bisa dihilangkan, kecuali dipastikan betul bahwa ini adalah barang yang haram, barang yang di situ mengandung kenajisan, baru itu tidak dibolehkan. Tapi kalau tidak tahu persis bagaimana keadaannya dan kita lihat kondisinya bersih, ya sudah, kita gunakan untuk bersuci, ya. Tapi syaratnya dicuci terlebih dahulu. Adapun kenajisan orang-orang kafir dalam firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, adalah najis dari sisi keyakinannya, i'tiqadnya, bukan kenajisan dalam sisi raganya, tubuhnya, ya. Nah, jadi kondisi peralatan orang kafir yang tidak diketahui persis, ya, keharamannya, maka boleh digunakan. Kalau sudah diketahui bahwa itu memang mengandung keharaman, maka tidak boleh digunakan. Kalau tidak tahu, maka boleh digunakan. Kemudian pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwa suatu ketika gelas yang dimiliki oleh Nabi SAW itu pecah, ya, bukan pecah belah gitu, ya, tapi retak gitu. Maka para sahabat beliau itu tempat yang retak tersebut ditambal atau disulam menggunakan silsilah min fiddah, menggunakan rantai yang terbuat dari perak, ya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Nabi SAW itu menyulam peralatan beliau menggunakan apa? Menggunakan perak, ya. Nah, nanti bagaimana hukumnya ini? Katanya kemarin nggak boleh. Nanti akan dijelaskan di sini, insya Allah. Yang pertama, pelajaran bisa diambil dari hadis ini adalah pertama, madama annal asla fi isti'malil fiddati wal faddati wa tahrim kama jaa fi nassaini mutaqaddimaini wa amsalihima fa inna ma ubiha minhuma yataqayyad bi muridin nas. Yani selagi bahwa pada dasarnya penggunaan emas dan perak itu adalah haram sebagaimana dijelaskan dalam dua nas yang telah lalu dan yang semisal dengannya, maka fa inna ma ubiha minhuma yataqayyad bi muridin nas, bahwa sesuatu yang dibolehkan dari emas dan perak itu terikat dengan nas, ya. Terikat dengan nas. Artinya pada dasarnya itu tidak boleh. Nah, ketika ada nas yang membolehkan, baru itu boleh. Kalau tidak ada nas yang membolehkan, maka itu tidak boleh. Seperti apa? Seperti ini. Rasulullah SAW melakukan apa? Menambal gelas, ya. Menambal gelas yang pecah menggunakan perak. Kemudian ketiga, bahwa kebutuhan di sini bukan berarti bahwa tidak mendapatkan yang lainnya, baik tembaga, baik besi, ataupun yang lainnya. Tetapi ini berkaitan dengan apa? Dengan perbaikan terhadap alat-alat, ya, yang tujuannya bukan untuk keindahan, ya. Tujuannya adalah memang untuk keperluan, untuk dipakai. Dan juga tujuannya bukan untuk mempercantik, ya, alat-alat tersebut dan memperindah alat-alat tersebut. Jadi ada satu gelas mungkin zaman dulu gelas itu atau wadah itu terbuat dari kulit. Kemudian sobek atau pecah dan bagaimana? Maka dijahit dengan menggunakan perak. Nah, kalau jahitnya itu bukan untuk keindahan, bukan untuk apa, maka itu dibolehkan. Kemudian faidah dari hadis ini, dibolehkan untuk perempuan untuk menggunakan emas dan perak sebagaimana kebiasaan mereka, itu nggak apa-apa, ya, meskipun banyak, ya, meskipun bukan emas itu ada renjang sampai ke sini, yang menggunakan kalung ada 4 apa 5, boleh, pada dasarnya dibolehkan. Kalau menurut kebiasaan itu bukan hal yang aib, ya. Kemudian dibolehkan untuk laki-laki menggunakan cincin dari perak dan tidak dibolehkan menggunakan cincin dari emas. Kemudian dibolehkan tahliyatus silah wa adawatil qital bima jarat bil ada aidon. Dibolehkan untuk menggunakan alat-alat atau senjata perang dengan memasukkan perak, ya, untuk menambal dan sebagainya, atau untuk memperkuat senjata-senjata tersebut. Kalau kebiasaan dan adat itu memang memang ada di situ. Begitu pula ketika ada kebutuhan juga dibolehkan. Tidak boleh laki-laki baik besar maupun kecil itu menggunakan emas atau perak, dan juga tidak boleh dikenakan sebagai kalung, jam, anting-anting, gelang dan sebagainya. Itu dibolehkan untuk laki-laki. Begitu pula perak-perak yang ada di hotel-hotel yang mewah, ya, atau restoran-restoran yang bagus, ya, itu untuk makan, untuk minum dan sebagainya, itu juga sama saja, ya, tidak dibolehkan. Kenapa? Di situ ada satu kemewahan yang berlebihan dan menggunakan tidak pada tempatnya. Ini jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, 3 pembahasan hadis yang berkaitan dengan
peralatan makan dan minum yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Begitu pula wudu dengan alat bahan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, dan juga bolehnya menggunakan penambal dari dari bahan-bahan perak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.